Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita belajar walaupun dengan video pembelajaran. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah kita dalam belajar. Dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti ini. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita awali kegiatan belajar kita dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berdoa akan belajar Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Andi ingin menyampaikan tema 1 buku tematik Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran yang pertama. Setelah belajar, harapannya Ananda nanti mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam peta pikiran, mampu menyebutkan keberagaman budaya, etnis dan agama, mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar kita, mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Baik, mari kita mulai anak-anak semuanya. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Keberagaman itu merupakan anugerah dari Allah SWT yang patut kita syukuri. Bukan menjadikan keberagaman itu membuat kita bangsa Indonesia terpecah belah. Pernahkah kalian melihat pawai budaya karena pada waktu menyambut Hari Kemerdekaan RI yang sering kita laksanakan setiap tahun, biasanya sekitar bulan Agustus? Kalau kita melihat pawai budaya atau karnaval, biasanya banyak ditampilkan pakaian adat dari berbagai daerah, senjata tradisional, ada alat musik tradisional dari berbagai macam suku bangsa, budaya, agama. Semuanya itu terangkum dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Silahkan anak-anak bisa membaca buku bacaan yang ada di buku tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 1. Yaitu yang berjudul Pawai Budaya. Silahkan dibaca sampai selesai, kemudian nanti dicermati untuk pembelajaran berikutnya. Dari bacaan yang Anda baca tadi di tentang pawai budaya. Jadi di sana terdapat paragraf gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu paragraf? Paragraf adalah rangkaian kalimat yang disusun secara berurutan sehingga membentuk satu pikiran utama. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Baik, saya Pak Andi buka kembali buku tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, biasanya paragraf itu dalam penulisannya baris yang pertama itu agak menjorok ke depan ini. Jadi baris pertama itu agak menjorok ke depan ini. Dan dari bacaan pawai budaya ini berarti ada 1,
2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf di sana. Jadi itu tentang paragraf. Kemudian yang berikutnya ada gagasan utama. Apa itu gagasan utama atau biasa disebut juga gagasan pokok? Adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan utama letaknya bisa di awal, akhir atau di awal dan akhir paragraf. Dan untuk anak-anak SD, terutama mungkin kelas 4, biasanya gagasan utama atau gagasan pokok itu terdapat di awal kalimat. Kemudian ada gagasan pendukung. Jadi dalam paragraf tadi selain gagasan utama itu namanya gagasan pendukung, yaitu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Contoh ini peta pikiran, gagasan utama dan gagasan pendukung. Ini Pak dicontohkan di paragraf 1. Gagasan utama atau gagasan pokoknya, pawai budaya sangat menarik bagi kampung warga Babakan. Ini mohon maaf salah penulisan. Jadi di kalimat yang pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Seperti itu yang benar. Kemudian kalimat pendukungnya apa? Kalimat pendukungnya yaitu yang pertama, berarti ini kalimat berikutnya. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Kenapa kok menarik? Ya, karena menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Ini berarti mendukung kalimat yang pertama. Makanya yang kalimat kedua ini merupakan gagasan pendukung. Kemudian ada lagi kalimat berikutnya, gagasan pendukung. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut, dan seterusnya. Jadi di paragraf pertama yang merupakan gagasan utama atau gagasan pokok terletak di awal kalimat. Nah, untuk kelas 4 ini kebanyakan untuk gagasan utama itu atau gagasan pokok terletak di awal paragraf atau di kalimat yang pertama. Kemudian untuk peta pikiran, Anda nanti bisa membuat seperti contoh yang kedua ini. Nah, yang coklat ini, yang warna coklat itu merupakan gagasan utama. Kemudian hijau di sampingnya itu bisa ditulisi gagasan pendukung. Jadi ketika nanti membuat peta pikiran bisa dibuat seperti itu. Atau juga contoh lain seperti ini. Yang hijau ini adalah gagasan utama, kemudian yang abu-abu itu gagasan pendukung. Baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang budaya. Etnis dan agama. Mohon maaf ini ada gangguan tentang budaya, etnis dan agama. Apa itu budaya? Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Jadi dalam budaya itu ada bahasa daerah, ada rumah adat, ada senjata tradisional, tarian daerah, pakaian daerah, upacara adat, lagu daerah, dan mungkin masih banyak lagi. Yang berikutnya etnis. Apa itu etnis? Etnis atau biasa kita menyebutkan suku bangsa, yaitu suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas
kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Sebagai contoh mungkin di Pulau Jawa itu ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Madura, dan suku Betawi. Di Sulawesi ada suku Makassar dan suku Bugis. Di Pulau Kalimantan ada suku Banjar dan suku Dayak. Di Pulau Sumatera ada suku Minangkabau, suku Melayu, dan suku Batak. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, baik itu Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Timur, di sana ada suku Bali dan suku Sasak. Kemudian di Pulau Maluku dan Papua ada suku Buru dan suku Asmat. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Kalau kita tahu agama di Indonesia yang diakui ada 6. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sikap menghargai keberagaman. Jadi dengan adanya perbedaan, banyak perbedaan suku, agama, ras, etnis, adat istiadat, itu sikap apa yang patut kita tampilkan, kita tunjukkan, yaitu sikap menghargai keberagaman yang ada, bukan malah kita istilahnya fanatik dengan kebudayaan kita sendiri. Yang pertama, sikap yang harus kita tampilkan bermain bersama dengan teman yang berlainan suku. Mungkin ketika ada saudara kita, ada teman kita yang berasal dari suku lain, tidak berdasarkan agama atau budayanya. Mau mempelajari budaya daerah lain, misalkan belajar tari saman, kemudian belajar alat musik angklung, itu bagian dari sikap kita menghargai keberagaman. Mungkin ada banyak contoh ketika untuk kita menghargai keberagaman itu. Tidak hanya 2 hal tadi, insya Allah banyak yang perlu kita. Sebagai contoh lagi, mungkin ketika kita menghormati agama lain yang sedang beribadah, kita tidak mengganggunya, itu bagian dari sikap kita menghargai perbedaan yang ada. Kemudian contoh lain, mengikuti pawai budaya yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan, mungkin oleh sekolahan, atau pentas seni. Ketika kita menampilkan misalkan tarian dari daerah lain, itu saya pikir sikap yang perlu juga kita tumbuhkan dalam rangka menghargai keberagaman yang ada. Tidak mengganggu, tadi sudah. Jadi tidak mengganggu agama lain, tadi sudah Pak disampaikan. Kemudian sebagai anak Indonesia, jadi ini aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada, tidak malah jadikan keberagaman itu menjadi perpecahan. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Baik, berikutnya kita akan belajar tentang bunyi. Jadi apa itu bunyi? Nah, sebelumnya Allah itu sudah menganugerahkan ke kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati berbagai macam bunyi dan menikmati hasil karya seni musik budaya yang beragam. Ini patut kita syukuri karena insya Allah anak-anak semuanya dianugerahi pendengaran sehingga kita bisa mendengarkan. Jadi kita patut bersyukur, kita patut melihat mungkin ada saudara kita yang oleh Allah kebetulan belum diizinkan alat pendengarannya mungkin berfungsi. Jadi kita patut bersyukur untuk semuanya. Jadi
semua bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Jadi benda yang bergetar insya Allah selalu menghasilkan bunyi. Bagaimana terjadinya bumi? Jadi terjadinya bunyi itu ketika benda bergetar, kemudian udara di sekitar benda itu juga bergetar, dan timbullah yang namanya gelombang bunyi. Dan benda-benda yang bergetar tadi itu disebut sumber bunyi. Jadi sumber bunyi itu semua benda yang menghasilkan bunyi. Semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, bunyi itu bisa merambat melalui medium. Apa itu medium? Medium itu zat perantara. Ada yang pertama, bunyi itu bisa merambat melalui benda padat. Berikutnya, bunyi bisa merambat melalui benda cair. Kemudian yang selanjutnya, bunyi bisa merambat melalui gas atau udara. Baik, ini yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Mungkin ini jarang dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu pernah kita menggunakan mainan ini. Jadi ada dua kaleng disambung menggunakan benang. Nah, kemudian telepon-teleponan. Kalau sekarang kan anak-anak lebih suka bermain gadget. Nah, kemudian mungkin ketika bermain di kelas itu kita pukul meja, yang satunya anak-anak mendengarkan. Nah, itu salah satu bukti bahwa bunyi itu bisa merambat melalui benda padat. Kemudian mungkin juga bagi anak-anak yang tinggalnya di dekat rel, ketika mungkin ada kereta mau lewat, itu kita bisa mendengarkan apakah kereta itu mau datang atau itu dengan kita istilahnya menempelkan telinga kita di rel. Kemudian bunyi itu bisa merambat melalui benda cair. Contohnya apa? Jadi ketika ada sebuah ember, kita kasih air, kemudian kita masukkan selang atau corong, kemudian telinga kita dekatkan di corong seperti gambar di situ, kemudian timba itu kita pukul. Nah, di sana insya Allah kita bisa mendengarkan bunyi. Atau ada dua logam itu kita pukulkan di dalam air atau batu. Insya Allah di sana walaupun tidak begitu keras akan timbul juga bunyi. Atau ketika bunyi itu digunakan untuk mengukur kedalaman suatu laut menggunakan gelombang bunyi. Jadi itu membuktikan bahwa bunyi bisa merambat melalui benda cair. Berikutnya, bunyi merambat melalui udara. Nah, mungkin ini lonceng. Jadi kita bisa mendengarkan lonceng yang dipukul atau digerakkan, itu membuktikan bahwa bunyi bisa merambat melalui udara. Atau bel di kelas mungkin kita bisa mendengar, jadi bunyi itu merambat melalui. Atau sirene Pak Polisi. Nah, jadi itu tadi beberapa zat perantara yang bisa istilahnya menghantarkan bunyi. Ada 3 tadi. Bagaimana cara menghasilkan bunyi dari benda-benda yang ada di sekitar kita? Ada yang ditiup, contohnya seruling, trompet. Kemudian ada juga ini mohon maaf ada sedikit gangguan. Ada yang ditiup, contohnya tadi seruling, trompet. Ada juga yang bunyi itu
Dipukul, contohnya kalau dipukul ada gong, gendang, beduk, dan lain sebagainya. Ada yang dipetik, contohnya ada gitar, kecapi. Ada yang digesek, contoh mungkin alat musik yang digesek, biola. Nah, mungkin anak-anak juga bisa mengamati beberapa benda yang ada di sekitar. Jadi benda di sekitar itu kira-kira menghasilkan bunyi dengan apa? Bisa diamati nanti untuk bahan diskusi. Dan selain kaya akan budaya tadi, tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya juga jenis alat musik. Jadi beberapa contoh mungkin alat musik kecapi itu dari Jawa Barat, cara memainkannya dipetik. Ada angklung juga dari Jawa Barat, cara dimainkannya dengan cara digoyangkan. Kemudian ada saluang, dimainkannya dengan cara ditiup, dari Sumatera Barat. Kemudian ada kendang yang berasal dari Jawa Barat, dan tifa dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Itu beberapa contoh musik. Mungkin sementara itu insya Allah kita sambung di lain kesempatan. Video kali ini untuk bahan mengerjakan tugas di waktu-waktu berikutnya. Mungkin itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Pada akhirnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.